Bab 2 menolak secara kasar. Kamu, ngapain di sini? Dengan tak suka, Safta bertanya kepada Lydia yang tampak berdiri dengan wajah sumringah. Ih, Kak Safta kok jutek amat sama aku, rajuk Lydia dengan manja. Ih, Safta bergidik, dan lagi-lagi, dia melihat ingus nongol dari hidung Lydia. Buang tuh ingus, jijik tahu, ujar Safta dengan raut jijik dan ingin muntah. Hehe, aku kan lagi pilek kah. Kalau sembuh juga enggak ingusan lagi, sahutnya sambil menghirup kembali ingus, membuat Safta semakin jijik. Ada apa sih? Dengan malas Safta bertanya. Ayo makan malam bareng, ajak Lydia. Aku sudah makan tadi, padahal belum, dia cuma nggak mau makan bareng Lydia saja. Pasti bohong kan? Lydia menatap penuh selidik dan tidak percaya. Asli, udah, sana pulang, usirnya. Ya udah kalau gitu, dua dengan sedih, Lydia pun memutuskan pergi dari hadapan Safta. Safta merasa kasihan juga kepada Lydia, akhirnya memanggilnya. Lid. Lydia menoleh, wajahnya sumringah dan membalikkan badan. Iya, Kak, sahutnya ceria. Dengan malas, Safta berkata, ayo makan malam bareng, melangkah keluar dari kamar. Yeay, pekik Lydia kegirangan. Semenjak hari itu, Lydia semakin intens menyatroni kamar Safta dengan banyak alasan, minta dibuatkan makan malam, makan siang, minta antar ke minimarket dan banyak lagi. Safta mau saja, karena kasihan, ditambah ibunya memintanya membantu Lydia, jadinya mana bisa dia menolak. Lagian dia masih anak kecil, jadi nggak mungkin kan baper. Itu yang ada dalam pikiran Safta. Tapi dia sadar, sudah salah menilai. Rupanya, Lydia malah semakin menyukainya. Suatu hari, sehabis makan malam, Lydia dan Safta mengerjakan PR di teras rumah Safta. Kak, dengan lembut Lydia menyebut namanya. Safta fokus mengerjakan tugasnya, sementara Lydia menatapnya lekat sambil mesem-mesem. Aku suka kakak, ucap Lydia malu-malu, mukanya sampai memerah. Safta menghentikan menulisnya, duduk tegak menatap Lydia dengan dahi berkerut. Suka. Sesaat kemudian dia tertawa. Iya, aku sudah tahu. Lydia mengerucutkan bibir. Ini asli, aku ingin jadi istri kakak nanti kalau sudah dewasa. Tawa Safta berhenti. Maksudnya, aku mau jadi pacar kakak sekarang, kakak mau kan jadi pacar aku. Wajah Lydia semakin memerah karena malu. Safta melongo, sesaat kemudian tawanya pecah. Lydia menatap dengan malu, masih memaklumi respons Safta. Aku serius kak, lanjut Lydia. Tawa Safta berhenti saat melihat keseriusan dari raut wajah Lydia. Dengar, Lid, kamu masih kecil jangan mikir cinta-cintaan. Lagi pula, kamu bukan tipeku. Kamu ini cuma anak ingusan asli ya, hahaha, ucap Safta tanpa perasaan. Mata Lydia sudah berkilauan. Calon istriku harus cantik, menarik, tinggi, tidak ingusan kayak kamu. Harus wangi, nggak bau kayak kamu, hahaha, lagi-lagi Safta berkata dengan pedas. Maaf ya, aku nggak berminat jadi calon suami kamu. Safta ngusek kepala Lydia. Tanpa Safta sangka, Lydia menangis sesenggukan dan langsung pulang. Safta pikir, anak kecil nanti besok juga datang lagi. Karena biasanya juga begitu, Lydia kan bebal. Sudah diomeli pun datang lagi. Tapi ternyata, saat ini berbeda. Besoknya, dia sudah tidak bisa melihat Lydia lagi. Karena ternyata saat Safta pulang sekolah, keluarga Lydia sudah pindah ke luar kota. Kenapa mereka pindah, Bu? Tanya Safta. Pak Damar dapat tawaran pekerjaan yang bagus di luar kota, jadi terpaksa pindah. Kenapa? Kangen ya sama Lydia? Keke ibunya. Safta hanya menyengir, tapi dalam hati menyesal tidak jumpa dulu dengan Lydia untuk meminta maaf atas ucapannya yang kasar dan membuatnya menangis semalam. Mereka pindah, memang tidak membawa barang, cuma membawa pakaian saja, sementara rumah yang di sini akan dikontrakan dulu, karena masih ada kemungkinan akan pindah kembali kemari suatu saat nanti. Dan, Safta menyesali kejadian semalam. Seharusnya,
Ia menolak dengan cara yang lebih baik. Bukan dengan cara seperti semalam, yang membuat Lydia menangis. Itulah akhir pertemuan Safta dengan Lydia di masa lalu. Siapa sangka kalau hari ini, mereka bertemu saat keduanya sudah dewasa. Suasana terasa hangat, rupanya keluarga Lydia sudah pindah kembali ke rumah lama mereka. Sekarang, ayah Lydia sudah punya usaha sendiri di kota ini. Mereka menikmati jamuan makan malam yang disediakan Ibu Safta. Usai makan malam, Safta dan Lydia dipersilahkan untuk mengobrol berdua. Dan mereka memilih bicara di halaman depan rumah Safta, di sebuah bangku panjang di bawah pohon rindang dan beberapa pot bunga yang menghiasi. Langit malam yang cerah, bintang bertaburan disambut angin malam yang dingin menusuk kulit, menambah suasana terasa romantis. Tentu saja kalau itu untuk pasangan saling mencintai, entahlah dengan Safta dan Lydia. Nggak ngangka kamu sudah setua ini belum menikah, ejek Lydia dengan kasar diiringi tawa sinis. Safta mengepalkan tangan mendengar perkataan Lydia, tapi dia tentu saja pandai mengendalikan emosi. Tua, kamu juga sama tuanya denganku. Kenapa belum menikah juga? Apa kamu menungguku? Sahut Safta santai, yang membuat Lydia jengkel. Aku belum tua. Kamu yang tua, usia kita saja terpaut 7 tahun. Ucap Lydia kesal, dia menatap Safta tajam. Safta tak menoleh, dia menatap langit berbintang. Menyandarkan punggung ke sandaran kursi panjang yang terbuat dari kayu itu. Iya, tapi, meski begitu, aku masih ganteng dan banyak wanita yang mau. Lydia mengembuskan napas kesal. Memperhatikan wajah Safta yang memang menurutnya malah semakin ganteng dan gagah dibanding dulu, semakin matang semakin menggoda, pikirnya. Rasa cinta itu tiba-tiba muncul lagi. Sial, Lydia membuang muka ke arah lain dan berusaha membuang rasa itu, penolakan Safta di masa lalu masih terngiang-ngiang di benaknya. Kenapa? Kamu masih suka aku kan? Safta menegakkan punggung. Jangan mimpi, lagi pula, itu masa lalu. Saat aku masih bodoh, saat aku masih kecil. Ya, cinta monyet gitulah. Jangan dianggap serius. Sambil mengibaskan tangan. Iya, cinta monyet. Safta menyahut santai dengan nada datar, membuat Lydia kesal. Makhluk ini dari dulu sampai sekarang memang menyebalkan. Kenapa di masa lalu, aku bisa menyukainya, gumam-gumam Lydia dalam hati. Aku tak mau menikah sama kamu, ketus Lydia. Oke, sahut Safta santai. Lydia menoleh dan menatap Safta tajam, kesal juga ternyata saat dia membalas menolak Safta menjadi suaminya, malah pria itu dengan seenaknya langsung menerima tanpa membujuk dulu, atau setidaknya bertanya dulu alasannya. Kamu, Lydia berdiri dengan raut marah. Safta menatap Lydia dengan seulas senyum tipis. Masalah seperti ini, dia sudah biasa menghadapi. Bosnya Ken Alteza, pria bucin yang menurutnya kadang melakukan hal yang membuatnya geleng-geleng kepala. Dia sudah banyak memahami karakter wanita, karena sering menghadapi anti istri bosnya. Apa? Kenapa? Kamu mau menikah sama aku? Kekeh Safta. Aku menolakmu Tuan Safta yang tampan. Ketus Lydia. Wow, kamu mengakui kalau aku menarik. Sahut Safta yang merasa Lydia sangatlah lucu. Lydia menghentakkan kaki, lalu pergi meninggalkan Safta yang malah tersenyum dengan sikapnya. Setelah obrolan kecil yang isinya tak bermanfaat itu, keluarga Lydia pulang. Nggak jauh sih, cuma di samping rumah orang tuanya. Jadi bagaimana? Kamu mau kan sama Lydia? Dia cantik kan sekarang? Ibu sudah tidak sabaran rupanya. Atur saja semuanya dengan cepat, Bu. Soalnya, aku cuma punya waktu seminggu di sini. Pekerjaan menantiku di kota, jawab Safta dengan tenang. Sontak, ibu bersorak senang. Akhirnya ibu punya menantu, mana menantu ibu Lydia lagi. Safta hanya tersenyum kecil, sepertinya ibunya sudah terobsesi menikahkan dirinya dengan Lydia. Lydia memang sangat disayangi ibunya dari dulu. Besok paginya, orang tua Safta dan Lydia mulai membicarakan pernikahan sederhana, dalam beberapa hari ini. Cukup dikuah saja. Yang penting sah, selamat dan pernikahan berjalan dengan lancar.
karena Safta harus segera ke kota lagi. Dan semua setuju. Sorenya, saat Safta sedang berkutat dengan laptopnya di dalam kamar, terdengar suara pintu kamar diketuk. Tok tok tok, siapa sih? Safta beranjak dan menuju pintu. Ceklek, pintu dibuka. Lydia. Iya, aku mau bicara sama kamu, Kak. Ketus Lydia yang langsung nyerobot masuk kamar. Ada apa? Tanya Safta. Mereka berdiri berhadapan di dalam kamar dengan pintu yang terbuka setengah, sengaja agar tidak terjadi fitnah. Aku kan sudah menolak kau, Kak. Kenapa kamu malah membuat pernikahan secepat ini? Ucap Lydia, kesal. Jadi kamu nggak mau nikah sama aku? Raut wajah Safta terlihat sedih, tentu saja itu hanya dibuat-buat. Lydia jadi salah tingkah, soalnya Safta malah mendekat. Kamu mau apa? Debaran di hati Lydia semakin kencang, dan jantungnya bergemuruh hebat. Mau, wajah Safta semakin dekat. Lydia memejamkan mata, pikirannya sudah melayang. Tangannya mencengkeram baju yang dipakai Safta. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih.